Ada nih yang nanya sama gua, apa laptop yang gua pakai setiap syuting? Buset, gua tuh kayak influencer banget lu pada nanya itu gua pakai laptop apa gitu ya. Tapi ya udah, jadi ini adalah laptop tahun lalunya si Asus. Laptop Asus ZenBook S13 OLED UN5302 ya. Jujur aja ini adalah laptop yang sebenarnya itu gua raguin pas ini laptop launching. Bukan karena laptopnya jelek, tapi bagus. Cuma ini nggak cocok sama style gua. Karena ya ketika gua pakai laptop, ya mau otomatis laptop ini harus gua pakai dan gua harus mengorbankan gue itu main game gitu ya. Jadi nggak bisa main game. Tapi pas gua pakai, gue kok malah senang banget gitu sama laptopnya. Bukan karena tiba-tiba ini laptop bisa main game, tetap nggak bisa ya, karena gue mainnya itu game AAA, gue itu nggak main si Valorant ya. Jadi ya nggak apa-apa nggak main game, tapi tetap gue suka. Dan di video ini gue nggak bakalan bahas juga soal teknis performance di laptopnya karena gue udah bahas. Jadi di sini gue bakal jelasin kenapa gue bisa suka sama laptop ini dan kenapa juga gue ini akhir-akhir ini pakai laptop setiap gue ada video review atau bahkan kemarin di Bego Teknologi gue juga pakai laptop ya. Jadi si ZenBook S13 OLED ini sebenarnya udah ada punya generasi baru yang udah gue review juga, yang belakang itu pakai kayak semacam keramik gitu. Itu bagus juga, identik, jadi khas gitu ya, khas gitu ya, gue suka juga. Cuma kalau dipikir-pikir lagi, laptop ini si ZenBook S13 yang tahun lalu ini cocok juga sama setup syuting gue, karena ini laptopnya putih, sama tembok gue putih, jadi kayak match gitu loh. Pas di video, keren juga gitu. Tapi yang lebih gue suka, dia itu punya desain yang tipis, cuman 14,9 mm, sama itu beratnya di 1,1 kg doang. Jadi ini nilai plus buat gue kalau misalnya gue mau syuting di luar, mau mainin laptop di luar tempat, di cafe, atau enggak sekedar gue bawa ke dalam tas, jadi nggak berat. Plus gue nggak dikasih kayak semacam kekhawatiran lebih karena laptop ini udah punya sertifikasi MIL STD 810H yang udah melalui beberapa pengetesan, jadi udah kejamin lah untuk di beberapa kondisi ini laptop masih aman buat dipakai gitu. Paling yang perlu gue kompensasi di sini ya, karena ini laptopnya tipis ya, gue nggak bisa mendapatkan port USB-A-nya. Jadi kayak misalkan gue pakai mouse itu agak ribet. Jadi gue tuh harus mencari USB hub tambahan untuk yang akomodir keperluan gue. Bahkan kadang gue perlu USB hub yang punya HDMI buat gue pakai kalau misalnya gue mau pakai monitor. Tapi untungnya untuk monitor tuh gue jarang banget pakai. Gue udah puas banget sama layar si laptop ini ya. Jadi paling yang USB hub biasa aja untuk si receiver mouse gue. Itu sih yang lu dapat dari sebuah laptop tipis ya. Ya mau nggak mau harus ada dikorbanin. Tapi setidaknya di laptop ZenBook ini lu itu diberikan 3 buah port USB-C. Lumayan banyak dan juga konfigurasi bagus-bagus. 3.2 Gen 2 yang bisa pakai DisplayPort, transfer rate kenceng, dan juga bisa dipakai buat ngecas ya. Jadi lu bisa ngecas selain pakai charger bawaannya. Tapi ya beneran enak kok pakai laptop tipis, bisa dipakai mana aja, serius ya. Ini gue udah buat list nih apa yang udah gue lakukan pakai laptop ini. Kayak gue bisa mangku laptop ini, bahkan kalau gue tiduran mainin laptopnya yang biasa ribet banget, kalau laptopnya besar ini enak ya, walaupun tetap nggak nyaman, tapi gue bisa gitu, gue taruh badan gue. Tapi ya tenang juga karena udah mil STD, jadi ini udah aman. Nah, berkaitan juga sama kenapa gue pakai laptop ini ketika syuting, jujur aja gue ini lagi belajar gitu ya, belajar nggak pakai prompter, nggak baca lagi sama teks-teks yang ada di depan kamera. Jadi gue mencoba baca skripnya, baca poin-poinnya itu ada di sini, karena gue perlu belajar lagi karena gue nggak bisa public speaking. Nah tuh aja gue salah kan, nggak bisa public speaking, introvert, dan gue tuh porsi ngomong tuh jarang banget gitu di sehari-hari gue. Jadi ya ini yang gue pengen lancarin. Ya sebenarnya gue bisa aja gitu baca poin di prompter gue, dan juga gue baca langsung, nggak perlu pakai laptop. Tapi kan kalau prompter itu gue nggak bisa ngatur-ngatur poin-poinnya, harus ada remote-nya, dan ini pun nggak bisa ya, mau nggak mau yang ngatur selama ini ya videographer gue. Tapi ya gitu, gue sama videographer gue kadang nggak sinkron aja kalau main poin-poinan. Kalau prompter kan tulisan-tulisan itu gampang gitu ya. Nah jadi mau nggak mau gue mesti pakai laptop ini gitu. Ya lumayan lah semenjak ada laptop ini ya, dari segi penggunaan tuh gue cukup suka ya. Apalagi dari segi layar, dia enak, udah touchscreen juga. Jadi kalau misalnya gue baca skrip, gue tinggal geser-geser gini aja. Dan juga speknya udah oke. Screen Asus OLED punya, jadi gue bisa pakai secara maksimal. Dari ukurannya 13,3 inci, resolusinya 2,8K, terus juga rasio
rasionya 16:10, akurasi warnanya 100% DCI P3, Pantone validated juga dengan response time-nya itu di 0,2 milisecond serta brightness-nya itu di 550 nits, Dolby Vision juga. Kalau segi fisik dia ini juga udah nano edge ya, bezel-less ya, dengan screen to body rasionya 89% dan lapis Gorilla Glass juga untuk kenyamanan lebih. Jadi kalau misalkan di skema pekerjaan gue nih, gue bisa scroll script ya buat syuting-syuting, jadi nggak perlu kayak scroll di sini lagi, kadang suka kecepatan gitu. Di sini lebih cepat. Terus juga layarnya kecil tapi resolusinya luas, itu gue bisa pakai buat browsing, buat riset data pun juga lebih nyaman, dan tulisannya pun pas gitu, nggak kecilan buat di mata gue. Warnanya pun juga oke kalau misalnya gue mesti cek foto-foto yang udah diambil sama Gary lewat handphone buat benchmark gambar. Ya jadi nikmat banget ya, walaupun di layar ini masih 60 Hz ya udah gitu, gue paham karena ya ini nggak dipakai buat main game juga kan. Selain dipakai ke script pun gue juga biasa nonton pakai laptop ini, sama anime juga nonton, jadi ini speknya udah tinggi, resolusinya bagus, warnanya oke. Ya itu sih udah centang, enak, nikmat gitu. Plus akomodasi dari performance-nya ya, gue nggak bakalan bahas banyak juga, tapi ini laptop udah lebih dari cukup walaupun udah setahun. Mau dipakai browsing, semua cakupan kerja gue ini aman. Ini bisa dilibas aman dan nggak nge-lag. Yang mana speknya itu pakai CPU AMD Ryzen 7 6800U, CPU-nya AMD Radeon U series tahun lalu yang masih mumpuni ya, dengan konfigurasi 8 core 16 thread up to 4,7 GHz dengan TDP ringan 15 watt plus based on 6 nanometer TSMC. RAM-nya juga gede, 16 GB 6400 mAh LPDDR5 onboard. Terus juga storage-nya dia udah punya 1 TB SSD PCIe Gen 4 dan juga ready Windows 11. Jadi tinggal pakai aja. Kalau untuk di GPU-nya ya dia nggak ada discrete ya, jelas gitu karena laptop tipis. Cuma ada iGPU dari AMD Radeon 680M based on RDNA 2 arsitekturnya ya. Jadi sebenarnya kalau buat main game ringan ini masih bisa kayak Valorant, lu bisa lihat aja performance test yang udah pernah kita ambil, ini masih oke. Tapi ya baik lagi karena gue nggak main game-game ringan di laptop, jadi ya gue sekedar tahu aja gitu, ini bisa gitu. Ya kalau buat office doang ini udah lebih dari cukup ya, udah gue mention. Plus keyboardnya ini yang menarik, dia itu udah pakai si Ergo Sense, yang mana untuk pengetikannya udah enak karena dia dari ukuran keycapsnya udah sesuai gitu. Terus juga antara chassis dan juga keycapsnya ada sedikit tinggi, jadi gue nggak sering misklik pakai si laptop ini. Plus juga untuk touchpadnya gede, ada si fingerprint juga buat gue login cepet. Plus juga dia nyalanya cepet, jadi enak gitu pakai laptopnya. Nggak berasa pakai laptop murah gitu. Ya mungkin kelihatannya kayak biasa aja gitu laptopnya. Ya memang kalau lo nggak explore lebih jauh dari sebuah laptop tipis di harga yang lebih dari 10 juta. Tapi ya secara simpelnya aja, ketika lo nonton video dan lo salfok sama laptopnya, itu adalah nilai plus ketika lo pakai laptop tipis dan harganya lebih mahal. Beda sama pakai laptop yang harga 6 jutaan gitu. Ya itulah nilai lebihnya si laptop ini. Tipis, ringan, secara looks itu premium banget cuy. Dan gak itu doang, dari baterai life-nya ini pun ini gue tergolong lama. Ini gue udah tes harian, non benchmark, kayak gue pakai penggunaan harian. Dia ini bisa tahan dari 7 sampai 8 jam. Ini lumayan lama buat gue pakai script, research, dan juga nonton YouTube. Atau bahkan bisa lama kalau misalkan gue cuman buat nonton doang gitu, nggak perlu sambil kerja. Ini oke. Dan juga kapasitasnya udah lumayan di 67 Wh dan pengecasan yang kecil banget kayak charger handphone pak. Jadi enak gitu kalau lo pakai. Selain laptop tipis, chargernya pun juga bener-bener compact. Harian pun gue nggak pernah set ke mode performance, di balance pun cukup. Dan jadinya untuk temperatur si laptopnya ini juga enak ya, nggak sering panas. Jarang banget gue kedapatan nih laptop tiba-tiba panas saat gue pakai kerja. Dan ini pun saat gue tes internalnya, saat di mode normal dia cuma di 47 derajat Celcius saja. Dan sisi keyboardnya pun dia nggak pernah sampai ke 47, bahkan cuman stay di 35 sampai 37 untuk di ruangan ber-AC. Enak banget. Jadi sih ini laptop udah bagus banget ya, udah setahun ini tetap perform banget. Yang jelas CPU-nya ini bukan CPU jadul walaupun yang telat satu generasi, tapi buat lo yang suka pakai daily use gitu, worker kantoran, dan buat suka yang simplicitas, ini laptop tetap menjamin kenyamanan lu pakai harian. Performance-nya udah bagus sesuai kebutuhan selama lu nggak pakai buat main game. Jadi kalau misalnya lu pakai buat video call meeting juga enak, dia ada webcam full HD juga dengan teknologinya Asus, jadi muka lu lebih jernih. Dan juga untuk mic-nya dia ada AI noise cancellation juga, jadi seru. Terus untuk pakai presentasi, terus ngurusin administrasi bisnis, ini udah cukup banget. Storage-nya besar, memorinya pun nggak bikin laptop lu bottleneck pula. Ini ya menarik banget lah, apalagi harganya sekarang udah mulai turun di 17 jutaan juga.
Jadi semakin worth it buat kalian consider walaupun laptopnya itu udah lewat setahun gitu. Jadi ini masih aman, masih oke buat lo pakai selama lo belinya itu di tempat yang jelas. Kalau bisa lo beli tempat resminya biar lo bisa dapat jaminan garansi ketika lo dapat masalah penggunaan laptop ini. Oh ya, satu lagi, ini laptop yang menariknya dia itu udah punya Dolby Atmos speaker. Sebenarnya ya Dolby Atmos speaker tuh udah banyak digunakan di banyak laptop, tapi ketika gue pakai ini bawa pulang ke rumah dan gue bandingin sama laptop jadul gue yang layarnya itu udah ada image retention yang jelek banget gitu ya, ini kayak berasa gue tuh bawa pulang home theater gitu. Ketika di kamar gue tuh suaranya imersif banget ya, jauh banget sama speaker laptop yang punya gue lama gitu. Anjir lah gitu ya, kayak gue bawa pulang rasanya tuh wah ini nyata memang speaker yang jelek gitu, bukan suara kamar gue yang berisik karena kipas gitu. Padahal kalau di sini standar aja gitu ya, masih enak gitu. Jadi ya ini adalah laptopnya. Jadi buat kalian yang ngerasa akhir-akhir ini gue sambil baca poinnya. Ini kan ada ngerasa akhir-akhir ini tuh kayak cara ngomong gue tuh agak berantakan ya, mohon maaf aja karena memang gue lagi cobain cara baru. Gue mau improve diri gue juga untuk berlancar di depan kamera tanpa gue baca prompter ya. Jadi semoga dengan adanya laptop ini cukup buat gue ngembangin cara gue ngomong ke kalian semua. Ya moga aja lancar gitu ya, selancar gue pakai laptopnya si Asus. Kayak tagline-nya si Asus gitu, experience the difference with Asus Innovation, anjay. Kayak gue jualan gitu. Tapi kalau lu penasaran sama laptopnya ataupun mau beli aja dari deskripsi. Karena itu cara kita jualan, kita dapat afiliasi dari kalian, pembelian dari kalian ya. Jadi kita biar bisa kaya juga gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian penasaran juga sama performance laptopnya lebih in-depth tentang ya benchmarknya, game-gamenya atau penggunaan secara kreatif, lo bisa cek video di sini karena awal tahun kemarin kita udah bahas juga laptop ini gimana performance-nya. Jadi kalau kalian penasaran langsung aja di sini ya. Dan kalau misalkan kalian mau nanya-nanya lagi soal laptopnya, silahkan aja komen di bawah karena ya itu aja video gue yang gue ingin share ke kalian tentang laptopnya dan kenapa gue pakai laptop saat gue syuting. Jadi kalau misalkan kalian suka videonya, like aja videonya dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita dari Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lagi butuh laptop tipis dipakai buat kerja tapi bukan dipakai buat main game gitu. Jadi ya udah, mungkin itu aja, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.